Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kompleks dan subgrup. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutahara Yunus dengan NIM 20701211030 Pendidikan Matematika A. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan materi. Nah, apa sih itu kompleks dan subgrup? Misalkan G adalah grup dan H merupakan subset sebarang di G, maka H disebut kompleks dari G. Namun, perlu ditegaskan bahwa apabila G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Di sini ada definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Berdasarkan definisi 4.1, maka dapat dikatakan bahwa setiap subgrup dari G merupakan kompleks. Namun, tidak semua kompleks dari G merupakan subgrup. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Akibatnya, jika G merupakan suatu grup, maka G juga dapat dikatakan subgrup dari G. Misalkan, jika kita bentuk suatu himpunan H sama dengan E, di mana unsur E merupakan identitas dari G, maka jelas H adalah subset dari G dan H merupakan grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu, H merupakan subgrup dari G. Maka dari itu, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Dalam hal ini, G dan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Nah, selanjutnya, jika ada H subgrup dari G, di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, misalkan himpunan semua bilangan bulat atau sama dengan set terhadap operasi penjumlahan membentuk grup. Tunjukkan bahwa 3Z sama dengan 3N, di mana N elemen Z merupakan subgrup dari set terhadap operasi penjumlahan. Penyelesaian yang pertama yaitu bersifat tertutup. Untuk setiap 3N1, 3N2 elemen 3Z, berlaku 3N1 ditambah 3N2 elemen 3Z. Misal N1, N2 elemen 3Z, sehingga 3N1 ditambah 3N2 sama dengan 3 dikali N1 ditambah N2 elemen 3Z, maka bersifat tertutup. Jadi aksioma ini terpenuhi. Selanjutnya B, asosiatif. Untuk setiap 3N1, 3N2, 3N3 elemen 3Z, berlaku 3N1 ditambah 3N2 ditambah 3N3 sama dengan 3N1 ditambah 3N2 ditambah 3N3. Misalkan N1, N2, N3 elemen 3Z. Nah, maka 3N1 ditambah 3N2 ditambah 3N3 sama dengan 3N1 ditambah 3N2 ditambah 3N3. Nah, selanjutnya dalam kurung 3N1 tambah 3N2 kita faktorkan sehingga diperoleh 3 dikali N1 ditambah N2 ditambah 3N3 sama dengan 3N1 ditambah yang dalam kurung juga difaktorkan menjadi 3 dikali N2 ditambah N3. Nah, kemudian kita faktorkan semuanya menjadi 3 dikali N1 ditambah N2 ditambah N3 sama dengan 3 dikali N1 ditambah N2 ditambah N3, maka bersifat asosiatif. Jadi aksioma ini terpenuhi. C,
Selanjutnya yang ke C, memiliki unsur identitas. Untuk setiap 3N elemen 3Z terdapat E elemen 3Z. Sedemikian sehingga 3N ditambah E sama dengan E ditambah 3N itu sama dengan 3N. Nah, 3N ditambah E sama dengan 3N. E-nya sama dengan 3N dikurang 3N. Itu E sama dengan 0. Identitasnya sama dengan 0. Diperoleh E sama dengan 0. Nah, yang pertama itu kita buktikan yang persamaan pertama, yaitu 3N ditambah E sama dengan 3N. 3N ditambah E-nya kita ganti jadi 0, tambah 0 sama dengan 3N. 3N sama dengan 3N. Kemudian kita buktikan lagi yang persamaan kedua, yakni E ditambah 3N sama dengan 3N. E-nya kita ganti jadi 0, 0 ditambah 3N sama dengan 3N. 3N sama dengan 3N. Karena 3N sama dengan 3N, maka memiliki unsur identitas. Jadi aksioma ini terpenuhi. Nah, selanjutnya bagian D, memiliki inverse. Untuk setiap 3N elemen 3Z terdapat 3N inverse elemen 3Z. Sedemikian sehingga 3N ditambah 3N inverse sama dengan 3N inverse ditambah 3N sama dengan identitas. 3N ditambah 3N inverse sama dengan 0. 3N inverse itu sama dengan min 3N. Nah, kita ambil persamaan yang pertama, yaitu 3N ditambah 3N inverse sama dengan 0. Nah, 3N ditambah min 3N inverse kita ganti menjadi min 3N. Jadi 3N ditambah min 3N sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Kemudian yang persamaan kedua, 3N inverse ditambah 3N sama dengan 0. 3N inverse kita ganti menjadi min 3N ditambah 3N sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Karena persamaan 1 dan persamaan 2 menghasilkan 0, yakni identitas itu sendiri, maka setiap anggota di 3Z memiliki unsur inverse. Jadi aksioma ini terpenuhi. Karena 3Z terhadap operasi penjumlahan memenuhi syarat grup, maka 3Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Karena 3Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup dengan operasi yang sama dengan Z terhadap operasi penjumlahan, maka 3Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Selanjutnya, karena 3Z tidak sama dengan E atau identitas dan 3Z itu tidak sama dengan Z, maka dapat disimpulkan bahwa 3Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari Z terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya contoh soal nomor 2, diketahui set 9 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terhadap operasi penjumlahan, atau Z9 terhadap operasi penjumlahan modulo 9 membentuk grup. Selidiki apakah anggota himpunan dari H sama dengan 0, 3, 6 dengan H operasi penjumlahan terhadap modulo 9 merupakan subgrup terhadap Z9. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu bersifat tertutup. Untuk setiap A, B elemen H berlaku A operasi penjumlahan modulo 9 terhadap B elemen H. Berdasarkan tabel Cayley di samping, maka H operasi penjumlahan terhadap modulo 9 itu bersifat tertutup. Kita bisa lihat bahwa di tabel itu ada 0, dan apabila anggota dari A misalkan 0 dan B-nya sama dengan 3, maka 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 modulo 9 sama dengan 3. Maka hasilnya itu ada pada anggota himpunan H. Jadi terbukti bahwa
H terhadap operasi penjumlahan modulo 9 itu bersifat tertutup, jadi aksioma ini terpenuhi. Selanjutnya bagian B bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen H berlaku A operasi penjumlahan modulo 9 terhadap B, operasi penjumlahan modulo 9 terhadap C sama dengan A operasi penjumlahan modulo 9 terhadap B, operasi penjumlahan modulo 9 terhadap C elemen H. Berdasarkan pada sifat penjumlahan modulo 9, maka H bersifat asosiatif, maka aksioma ini terpenuhi. Selanjutnya bagian C memiliki unsur identitas. Untuk setiap A elemen H terdapat E elemen H sedemikian sehingga A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Berdasarkan tabel Cayley di samping terdapat E sama dengan 0. Nah, jika diperhatikan maka terbukti A operasi penjumlahan modulo 9E sama dengan E operasi penjumlahan modulo 9A sama dengan A. Nah, misalkan kita ambil nih A-nya sama dengan 3. Nah, 3 ditambah E-nya kan sama dengan 0, berarti 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 modulo 9 itu sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa A operasi penjumlahan modulo 9E sama dengan E operasi penjumlahan modulo 9A itu sama dengan A atau dirinya sendiri, maka aksioma ini terpenuhi. Nah, selanjutnya bagian D memiliki inverse. Untuk setiap A elemen H terdapat A inverse elemen H sedemikian sehingga A inverse operasi penjumlahan modulo 9A sama dengan A operasi penjumlahan modulo 9A inverse sama dengan E identitas. Nah, dari tabel Cayley itu diperoleh bahwa jika A-nya sama dengan 0, maka A inverse-nya itu sama dengan 0. Nah, jika A-nya sama dengan 3, maka A inverse-nya itu sama dengan 6. Nah, kenapa bisa 6? Karena kan A-nya sama dengan 3. Nah, 3 ditambah berapa jika dioperasikan terhadap penjumlahan modulo 9 itu menghasilkan 0. Nah, 3 kan ditambah 6 sama dengan 9. 9 modulo 9 itu kan sama dengan 0. Jadi A inverse-nya sama dengan 6. Begitu juga dengan A sama dengan 6, maka A inverse-nya sama dengan 3. Karena 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 modulo 9 itu sama dengan 0. Jadi aksioma ini terpenuhi. Karena H memenuhi 4 aksioma atau syarat grup, maka H adalah grup. Karena H adalah grup dengan operasi yang sama dengan set 9 terhadap operasi penjumlahan, maka H adalah subgrup dari set 9 terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, karena H tidak sama dengan E dan H tidak sama dengan set 9, maka dapat disimpulkan bahwa H adalah subgrup proper dari set 9 terhadap operasi penjumlahan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi kompleks dan subgrup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.